Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kulli syai'in 'azmatihi wa dhalla kulli syai'in li'izzatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'a syari'atahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberi kita semua taufik dan hidayah untuk bisa mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan. Sebelumnya kita sudah membahas daripada faslun, adapun ini satu pasal bab wujubiz zakah, bab menerangkan tentang zakat, yang mana Allah Ta'ala berfirman wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh mereka salat dan berikan oleh mereka zakat. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma haddatsani Abu Sufyan radhiyallahu anhu fa dzakara hadits an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya'muruna bis salati waz zakati was silati wal 'afaf. Jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menyampaikan kepadanya Abu Sufyan, semoga Allah Ta'ala meridainya, menyebutkan kepadanya hadis Rasulullah SAW yang mana ya'muruna bis shalah. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk salat, waz zakat dan zakat, wasilah dan menyambung silaturahim, wal afaf dan berlemah lembut. Kemudian haddatsana Abu Asim ad-Dihaq Ibnu Makhlud an Zakaria ibn Ishaq an Yahya ibn Abdullah bin Sayfiyin an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz. Jadi juga mula-mulanya zakat ini yang mana diriwayatkan dari Abu Asim ad-Dihaq Ibnu Makhlud, jika yang mana diambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz, mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang dimaksud, radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya, ilal Yaman, ke negeri Yaman. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, ajak mereka penduduk Yaman agar mereka bersyahadat atau memberikan kesaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u, maka jika mereka taat,
maksudnya mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada mereka, memfardukan kepada mereka khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin, 5 kali salat di dalam setiap hari dan malamnya. Yang dimaksud adalah 5 waktu salatnya, salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Fa inhum ata'u, dan jika mereka taat, mereka mau melaksanakan perintah Allah tadi yang difardukan kepada mereka, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim, maka ajarkan kepada mereka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan kepada mereka sedekah dari harta mereka. Yang dimaksud adalah zakat dari harta mereka. Tukhadhu min aghniyaihim, yang diambil itu harta dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jadi daripada mula-mulanya zakat ini, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Musailamah al-Kadzab, memerintahkan kepada daripada sahabatnya radhiyallahu anhum untuk mengeluarkan zakat. Akan tetapi ada di antara mereka yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Wa min, daripada yang enggan daripada mengeluarkan zakat, dikatakan diabadikan dalam Al-Quran, yang mana wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Ada di antara mereka yang berucap, kalau datang kepada kami nikmat rezeki, maka sungguh kami akan bersedekah. Tapi falamma atahum min fadli, ketika nikmat rezeki tadi itu datang kepada mereka, bakhilu bih, mereka malah justru menjadi pelit. Mereka enggan daripada mengeluarkan zakat. Kemudian zakat ini ma'iya ma'as salat, dibarengkan dengan salat. Sehingga apabila seseorang yang salat akan tetapi dia tidak mau mengeluarkan daripada zakatnya, maka dikatakan kadzdzab, maka dia termasuk daripada pendusta. Kenapa? Karena Allah Ta'ala perintahkan aqimus salata wa atuz zakat, dirikan oleh mereka salat dan berikan oleh mereka zakat dari harta mereka. Dan juga ketika Mu'adz bin Jabal, jadi dari dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu yantashiru fil ardi, semua pada berpencar atau melakukan perjalanan yang jauh di atas muka bumi ini. Nah, ada di antara sahabat ini yang khusus Rasulullah SAW utus ke negeri Yaman, yaitu namanya Mu'adz bin Jabal. Sampai sekarang itu kuburan daripada Mu'adz bin Jabal itu ada di Yaman. Jadi Mu'adz bin Jabal ini mula-mulanya dia bersama Rasulullah SAW di kota Madinah. Mu'adz bin Jabal ini salah satu daripada orang yang alim, yang mengerti dengan syariat, mengerti dengan bacaan Al-Quran yang benar, mengerti dengan syariat yang benar. Dan Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ini ke negeri Yaman. Tapi sebelum Mu'adz bin Jabal pergi ke negeri Yaman, maka Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat kepada beliau, atau perintah kepada beliau, ud'uhum, maksudnya ajaklah mereka penduduk Yaman untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Dengan kata lain, Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk mengajak orang-orang Yaman untuk memberikan daripada kesaksian tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kata Rasul, kalau mereka nerima, kemudian mereka pada masuk Islam, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka kalau mereka memiliki kewajiban, yang mana kewajiban atas mereka adalah sholat 5 kali dalam sehari semalamnya. Sehingga sholat ini yang kedua dari setelah rukun Islam. Jadi rukun Islam itu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua ada sholat. Dan ketika mereka sholat, mau mereka mengerjakan sholat, maka sampaikan kepada mereka penduduk Yaman agar mereka mengeluarkan sedekah dari harta mereka. Sedekah yang dimaksud adalah zakat dari harta mereka, yang mana zakat itu diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang fakir. Dan utama-utamanya zakat itu dikeluarkan di negeri itu sendiri. Jadi diambil dari orang kaya negeri itu, diberikan kepada orang miskin negeri itu juga. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan naqluz zakat, apa hukum memindahkan zakat? Sebagian ulama mengatakan kalau di situ ada orang fakir, kemudian zakat itu dipindahkan, maka nggak sah zakatnya. Kenapa? Zakat itu diambil dari orang kaya negeri itu, yang diberikan ke negeri itu juga, ke orang miskin di negeri itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Daripada zakat, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang zakat daripada hewan ternak, ya, hewan ternak. Ada pertanyaan mengenai zakat? Kemudian zakat setelah yang pertama kali diwajibkan adalah zakat hewan ternak, karena mula-mula turun perintah zakat itu mengeluarkan zakat daripada hewan ternak. Salah. Iya, salah. Ya, hewan ternak. Setelah itu, setelah an'am, hewan ternak, maka naik ke berikutnya adalah pertanian. Dikatakan ada yang barang berharga, al-thaman, al-athman, barang berharga. Barang berharga itu apa? Emas dan perak. Emas dan perak. Yang dimaksud barang berharga itu adalah emas dan perak. Karena sekalipun daripada barang-barang yang lain seperti intan, permata dan lain sebagainya, dia memiliki barang termasuk daripada barang berharga, tapi dia tidak dikategorikan alat tukar, maka lebih tepatnya barang berharga yang bisa dijadikan alat tukar. Terus uang itu barang berharga bukan? Uang itu bukan barang berharga. Kenapa? Karena kategorinya uang itu ya kertas dikasih nilai, kertas biasa dikasih nilai. Sehingga dan bahkan kalau ini emas itu barang berharga yang bisa menjadi alat tukar di semua negeri, di semua tempat. Sementara uang itu enggak semua tempat terima. Sehingga dikatakan seperti itu. Tapi hukum kiasnya gimana kalau orang nyimpannya uang, enggak nyimpannya emas? Dikeluarkan zakatnya enggak? Itu uangnya. Ada sebagian mengatakan dikeluarkan zakatnya,
dikiaskan kepada emas. Kalau sekiranya simpanan uangnya mencapai daripada kadar dikeluarkan zakatnya emas. Adapun kadar zakat yang dikeluarkannya emas itu adalah 83 gram. Kalau simpanan uang ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 85 gram. Kalau sekiranya uangnya tabungan uangnya mencapai 83 gram emas, maksudnya kalau dibelikan, katakanlah misalnya emas misalnya 1 gramnya 1 juta. Nah, dia punya tabungan uang itu sampai 84 juta. Nah, maka dikeluarkan daripada zakatnya. Ada yang mengatakan dilebihkan. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan antara uang dan emas. Kalau dia ini nyimpannya uang, maka dilebihkan dari 83. Kenapa? Karena terhitung berkurang. Tapi kalau dia nyimpan emas, ya, itu dikeluarkan zakatnya, maka itu nggak berkurang, maksudnya nggak ada penurunan daripada harga. Sehingga dia setelah nyimpan emas 83 gram, dikeluarkan 2,5%-nya daripada emas tadi. Nyimpan uang, saya katakan 83 juta, dikeluarkan 2,5%-nya tadi. Nah, kemudian di tahun yang berikutnya, si emas ini itu nggak ada penurunan harga, nggak ada ini, maksudnya nggak ada inflasi. Sementara uang tadi di tahun berikutnya sudah inflasi. Makanya sehingga di situ ada perbedaan dari jumlah banyak. Dia mengatakan dilebihkan daripada jumlah emas. Misalnya gini, kalau misalnya emas tahun ini 1 gramnya 1 gramnya 1 juta, maka dilebihkan. Misalnya dia nyimpannya bukan 83. Mengatakan kalau dia menyimpan 83 juta, maka itu belum dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan 2,5%-nya, maka di tahun berikutnya dia nggak sama kadarnya dengan emas 83 gram. Karena tahun berikutnya ternyata emas 1 gramnya sudah 1.200.000. Nah, maka di sini ada penurunan, ada perbedaan. Nah, seperti kambing, ya. Kambing di zaman Rasul, ya, itu 1 kambing itu, ya, seharga 2 gram emas. 2 gram emas. Ada yang mengatakan 3 gram. 3 gram emas. Nah, itu di zaman Rasul. Di zaman sekarang ya masih tetap harganya segitu. Kalau mengukurnya emas. Tapi kalau mengukurnya uang enggak usah kita balik ke zaman Rasul. Nah, dulu kambing itu 1 ekornya 500. Sekarang nggak dapat lagi kambing ini 1 ekornya 500. Ya, iya. Kambing ini standarnya 2 juta ke atas. Nah, itu kalau kita mengukurnya dengan uang. Sehingga di sini lebih tepatnya al-athman itu adalah emas dan perak. Tapi kalau memang sekiranya ada yang menyimpan uang, maka dia tetap dikeluarkan zakatnya, tapi dikiaskan dengan ukuran emas. Nah, sebagian ulama mengatakan dilebihkan daripada ukuran emas. Kalau misalnya 83 gram, kalau nyimpan uangnya berapa? 84 juta, dilebihkan 1 juta. Kenapa? Nanti akan ada inflasi untuk tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Ya. kalau dia nyimpan emas itu berarti membayarnya emasnya senilai emas itu atau uang senilai emas itu? Nah, kalau nyimpannya emas, Iya. Sebetulnya baik-baiknya mengeluarkan zakat itu sesuai dengan apa yang dia simpan. Kalau dia nyimpannya emas, maka dikeluarkan zakatnya itu bentuknya emas. Jadi
emasnya yang dikasih. Gitu. 2,5 dan 2,5% dari emas itu dikeluarkan. Kalau dia nyimpannya emas, kalau nyimpannya uang, 2,5% dari uang itu dikeluarkan. Bagaimana kalau sekiranya emas itu diuangkan, 2,5%-nya itu diuangkan, gitu misalnya. Ya. 2,5%-nya itu diuangkan. Bagaimana? Boleh nggak itu? Maka sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi baiknya diambil dari 83 tadi. Jadi gini, 83 gram itu 2,5%-nya diambil, dikeluarkan. Nah, berapa misalnya? Kalau 83 gram emas, 2,5% berapa gram itu? 2, berapa gram gitu ya. Nah, itu dikeluarkan. Terus bagaimana kalau kita mau diuangkan, boleh nggak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi dengan seukuran harga emas saat itu juga. Karena saat itu harga emas berapa? Misalnya 1 juta, berarti 2, berarti kisaran 2 juta berapa gitu. Misalnya 2.500.000 gitu. Boleh. Nah, jadi ngebagiinnya apa cukup ke satu orang atau lebih bagusnya? Ya, adapun pembagian emas ini penyerahan zakat itu kepada siapa? Fuqara'uhum, orang fakir di antara mereka atau orang miskin di antara mereka. Boleh nggak satu orang menerima ini? Kalau pendapatnya Yusuf Qaradawi daripada ulama Mesir di Fiqh Kontemporer, itu utamanya zakat mal, zakat harta itu diberikan kepada satu orang di antara orang. Misalnya gini, di kampung itu ada 10 orang fakir. Nah, di antara 10 orang fakir ini dicari mana orang fakir yang punya kemampuan. Misalnya katakanlah dia punya keahlian menjahit, cuma dasar kebentur ekonomi, nggak punya modal, tapi dia punya potensi, maka diberikan kepada satu orang tadi. Harapannya kenapa? Tahun depan penduduk orang fakir di kampung itu nggak 10 lagi, 9. Kenapa? Karena yang satu tadi udah nerima zakat, sehingga dia bisa beli mesin jahit. Kemudian di tahun berikutnya malah justru dia yang mengeluarkan zakat. Maka boleh diberikan kepada satu orang, terutamanya. Tapi kalau sekiranya di situ 10 orangnya ini semuanya daripada orang-orang fakir, kemudian tidak berkemampuan, maka boleh dibagi rata. Jadi baiknya untuk zakat mal itu digilir maksudnya dalam artian, kalau di kampung itu ada 10 orang fakir, maka misalnya tahun ini yang terima si A, tahun ini si B, terus sampai selesai 10 orang. Cuman diutamakan orang fakir yang berkemampuan atau punya kemampuan. Entah itu dia bisa nyukur, misalnya dia punya keahlian cukur, cuman nggak punya alatnya, nggak punya istilahnya nggak punya modal lah, maka dikeluarkan daripada zakat harta, zakat mal. Terus yang dibagi rata itu apa? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah dibagi rata. Tapi kalau zakat mal itu boleh diberikan kepada satu orang. Boleh. Ustaz, kalau misalnya timeline kita ya dalam satu waktu itu kan kadang-kadang ada orang itu tiba-tiba dia dapat untung gede gitu ya. Terus tiba-tiba dia kayak ini emasnya tiba-tiba jadi 100 misalnya. Iya. Terus bulan depan tiba-tiba nyusut, dia 100 lagi, terus 50, terus dia usaha lagi. Jadi dalam setahun itu fluktuatif itu bagaimana yang ngitungnya? Apakah ngitungnya di akhir tahun? Di akhir tahun dia punya ini, apa sepanjang tahun itu dia 83 itu fix, simpanan dia fix 83. Pokoknya di akhir tahun gini. Pada dasarnya gini, dia nyimpan emas gitu. Nyimpan emas.
Kalau itu tadi itu apa? Dia ini bentuknya disahamkan apa? Yang tadi naik turun Emas gitu. dia jual beli emas. Hah? Jual beli emas. Oh, jual Emas beli dia. emas. Kalau jual beli emas nggak dizakatin. Yang dizakatin itu nyimpen emasnya. Jadi disimpan itu 83 terus setahun. Iya. Jadi 83 gram itu simpenan. Simpenan ya. Ya, jadi nyimpen emas udah mencapai 83 gram dan sudah mencapai lamanya 1 tahun, itu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau emas yang dijual yang nggak dizakatin, nanti zakatnya bukan zakat emas, tapi lebih tepatnya zakat urud tijarah, perdagangan. Karena kan dia jual beli. Nah, dijual beli bukan atau dipakai, misalnya nggak dikeluarkan zakat. Punya emas 83 gram semuanya dipakai gitu. Apa-apa. Ya, yang viral ya di Makassar. Nah, 5 kilo. Punya emas 5 kilo dipakai semua nggak dikeluarkan zakatnya. Cuma diambil sama rampok. Jadi emas sama uang itu dibedain ya Ustadz ya? Dibedakan. Kalau uang dilebihkan dari jumlah emas. Jadi misalnya ada orang punya emas 82 gram simpenan setahun dia, terus dia punya uang juga di bank itu lebih dari, kalau diterjemahin 5 gram emas. Uang dia itu lebih dari 5 gram emas kalau uangnya diterjemahin jadi emas itu keluar kan? Ini digabungkan itu. Kalau dia punya simpanan emas juga dia punya simpanan uang. Maka uang itu ngikut emas. Makanya tadi dikiaskan ke emasnya. Nah, berarti misalnya katakanlah dia punya simpanan 82 gram emas plus tabungan 10 juta. Nah, 10 juta itu dapat berapa gram emas? Nah, misal katakanlah dapat 10 gram, berarti 82 tambah 10 gram. Tapi dia ada pengurangan hutang nggak sih? Iya. Seandainya dia punya simpanan emas 100 gram, tapi dia punya hutang di bank sampai 200 juta gitu. Enggak ngeluarin. Nggak ngeluarin. Iya. Tapi kalau ini karena dia masih terhitung ini bukan termasuk orang yang nyimpen emas itu. Maksudnya dia cuma istilahnya cuma nahan emas aja. Pada dasarnya bukan nyimpen emas karena dia masih terhutang. Berarti dia udah memang harus free benar saja. Uang aman. Uang aman. Ustadz, gimana dengan barang-barang yang antik misalnya? Ada orang yang suka nyimpen itu. Ya, kalau diterjemahin bisa 1 miliar misalnya. Enggak dikeluarkan zakat. Enggak ya? Enggak. Karena barang antik itu enggak ada nilai harga pada dasarnya. Kalau ketemu orang yang hobi dibayar mahal. Kalau ketemu orang nggak hobi, apaan itu batu? Pasti ya. Kalau emas pasti. Kalau emas, gedor rumah orang tengah malam sewa emas, itu saya butuh duit, langsung dibayar. Nah kalau barang kayak gitu, ya. Tapi ada juga yang sertifikat itu. Iya, sekali berlian itu. Iya, tapi kan harus ketemu orang yang yang ngerti barang. Iya, kita punya ini berlian, punya sertifikat jual sama pedagang ini luak. Yang nggak mau mereka. Ya buat apa gitu. Tapi kalau emas jual sama ini pedagang luak tetap mau deh, karena dia nggak usah susah-susah ini jualnya. Makanya karena apa? Karena sebelum uang alat tukar kita adalah emas, atau lebih tepatnya dinar dan dirham. Itu emas dan perak. Kemudian itu emas itu disetor, untuk gantinya uang kertas. Sekarang nggak ada lagi uang kertas, udah ini pakai HP semua. Ya. Kita sekarang itu nggak nyimpen duit, cuma nyimpen angka, apa nyimpen kartu sekarang, ATM. Iya, pulus masih pulus. Sudah ya?